Terbukti lakukan politik apartheid terhadap Palestina, Amnesty International minta PBB embargo Israel. Kelompok hak asasi terkemuka Amnesty International meminta Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan embargo senjata komprehensif terhadap Israel. Amnesty International juga meminta PBB menjatuhkan sanksi berupa pembukuan aset terhadap pejabat Israel yang paling terlibat dalam kejahatan apartheid terhadap Palestina. Permintaan tersebut berangkat dari rilisan laporan kelompok hak asasi itu yang menyebutkan bahwa Israel terbukti menerapkan kebijakan apartheid terhadap warga Palestina. Berbicara pada konferensi pers di Yerusalem Timur yang dianeksi, Sekretaris Jenderal Amnesty International meminta masyarakat internasional untuk mengambil tindakan tegas terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan untuk mempertahankan sistem apartheid. Laporan kami mengungkapkan sejauh mana sebenarnya rezim apartheid Israel. Apakah mereka tinggal di Gaza, Yerusalem Timur, dan seluruh tepi barat atau Israel itu sendiri. Warga Palestina diperlakukan sebagai kelompok ras yang lebih rendah dan hak mereka secara sistematis dirampas. Ujar Agnes Kalamard sebagaimana dikutip pikiranrakyatdepok.com dari Al Jazeera pada Kamis 3 Februari 2022. Sementara itu, laporan yang diterbitkan pada April tahun lalu oleh Human Rights Watch yang berbasis di Amerika Serikat menemukan bahwa Israel melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa apartheid dan penganiayaan terhadap warga Palestina. Demikian juga kelompok hak asasi Israel, B'Tselem menerbitkan sebuah penelitian pada Januari 2021 yang menemukan bahwa orang Palestina diperlakukan lebih rendah dan tidak diberi hak untuk menentukan nasib sendiri. Warga Palestina di wilayah pendudukan harus hidup di bawah kekuasaan militer Israel yang kerap menyita tanah dan menguntungkan warga Yahudi Israel yang tinggal di pemukiman. Di saat yang sama, Israel menggunakan aturan militer yang sama untuk membuat kehidupan warga Palestina lebih sulit. Tujuan akhir dari semua itu adalah membuat mereka meninggalkan tanah Palestina. Amnesty mengatakan pembunuhan di luar hukum terhadap pengunjuk rasa Palestina di Gaza merupakan gambaran paling jelas tentang bagaimana otoritas Israel menggunakan tindakan terlarang untuk mempertahankan status quo. Hal itu mengacu pada periode selama 2018 dan 2019. Penduduk Palestina di Gaza mengadakan demonstrasi di sepanjang pagar pemisah Israel, menyerukan hak untuk kembali bagi warga pengungsi dan di akhirnya blokade. Aksi protes tersebut disambut dengan kekerasan oleh pasukan Israel yang menembakkan tabung gas air mata, peluru karet dan peluru tajam, sebagian besar oleh penembak jitu. Pada saat demonstrasi dihentikan pada akhir 2019, pasukan Israel telah menewaskan sedikitnya 214 warga Palestina, termasuk 46 anak-anak menurut PBB. Tanggapan internasional terhadap apartheid tidak lagi terbatas pada kecaman dan dalih yang lembut. Israel harus membongkar sistem apartheid dan mulai memperlakukan warga Palestina sebagai manusia dengan hak dan martabat yang sama, kata Kalamard. Penuh wanita dan anak, PBB minta Indonesia izinkan pengungsi Rohingya berlabuh di Aceh. Badan Urusan Pengungsi PBB atau UN Refugee Agency meminta pemerintah Indonesia untuk mengizinkan kapal-kapal pengungsi Rohingya untuk berlabuh di perairan Biren, Aceh. Apalagi mayoritas penumpang kapal merupakan wanita dan anak-anak.
UNHCR sangat mengkhawatirkan keselamatan dan nyawa para pengungsi yang berada di kapal. Untuk mencegah hilangnya nyawa, UNHCR mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengizinkan kapal tersebut menepi dengan selamat. Demikian pernyataan tertulis UNHCR Indonesia. Menurut UNHCR, laporan dan foto yang mereka terima dari nelayan setempat menunjukkan mayoritas penumpang kapal tersebut adalah wanita dan anak-anak. Kondisi kapal juga sangat sehingga tidak aman untuk melakukan pelayaran. Bagi UNHCR, Indonesia merupakan negara teladan di kawasan karena telah selama bertahun-tahun memberi perlindungan terhadap para pengungsi. Pada 2018, 2020, dan Juni 2021, pemerintah Indonesia telah memberi tempat di perairan Aceh Timur yang menyelamatkan para pengungsi Rohingya. UNHCR berharap untuk melihat semangat kemanusiaan yang sama lagi hari ini di Aceh. Kelompok Rohingya telah melarikan diri dari kekerasan, penganiayaan, dan melakukan perpindahan yang terpaksa selama puluhan tahun. Bagi mereka yang mencari perlindungan internasional, izin berlabuh dengan aman dan akses untuk prosedur suaka serta kemanusiaan harus diberikan, tulis UNHCR. Selain kondisi kapal yang tidak dapat berlayar dan padat penumpang, UNHCR juga menyebut laporan dari nelayan setempat bahwa kapal mengalami kebocoran dan kerusakan mesin sehingga terombang-ambing di laut terbuka di tengah cuaca buruk dan dapat berisiko tenggelam. Staf UNHCR telah berada di lapangan dan menjalin koordinasi dengan pemerintah setempat dan mitra kerja kemanusiaan lainnya. Kami siap membantu pemerintah serta masyarakat setempat dalam memberikan bantuan darurat penyelamatan jiwa bagi kelompok tersebut, kata pihak UNHCR. Masya Allah, Raja Salman tegaskan dukungan untuk Palestina di mata dunia. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menegaskan dukungan negaranya bagi kemerdekaan Palestina. Kami menegaskan perdamaian adalah pilihan strategis untuk kawasan Timur Tengah melalui solusi yang adil dan langgeng untuk masalah Palestina berdasarkan resolusi legitimasi internasional serta inisiatif perdamaian Arab, yaitu dengan cara yang menjamin hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka, yaitu di perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, kata Raja Salman dalam pidatonya. Sebelumnya, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani turut menyuarakan dukungan untuk Palestina. Dia secara gamblang mengkritik serangkaian pelanggaran yang terus dilakukan Israel di wilayah pendudukan. Tahun ini telah menyaksikan banyak pelanggaran Israel di Yerusalem Timur yang diduduki dan terulangnya serangan terhadap tempat-tempat suci Islam, terutama Masjid Al-Aqsa, selama bulan suci lalu, serta penyitaan rumah-rumah warga Palestina dalam konteks Yudaisasi dan juga kebijakan permukiman, kata Sheikh Tamim pada Selasa 21 kemarin. Dia pun menyoroti eskalasi militer di jalur Gaza yang dipicu ketegangan di Yerusalem pada Mei lalu.